syukur kepada keluarga rumah tangga ini yang telah membuka pintu rumahnya bagi kita, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah pada sore hari ini. Adapun yang bertugas pada sore hari ini, Koordinator Penetua Henoh Ren Ketopo, Liturgus Penetua Aneta H. Gerson, Kolekte Penetua Nyonya Bintang Dition, Diakon Nyonya Ratih di Pangestu, Diakon Aldo Noviantori, Nyonya Kori Ji Sembiring Nupita. Itulah yang bertugas pada sore hari ini. Kami juga mengucap syukur kepada Ibu Bapak yang sudah hadir pada saat ini dan Bapak Pendeta yang sudah hadir untuk kita ibadah pada saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan juga karena telah memberi cuaca bagi kita pada hari ini sehingga kita dapat tiba di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah kita dimulai yang dipimpin oleh liturgus, kalau ada yang perlu disampaikan dari keluarga rumah tangga ini, kami persilahkan. Setelah itu kami serahkan kepada liturgus yang memimpin ibadah pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kebaktian di rumah tangga ini pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rama. Kemudian terima kasih juga kepada Penetua Diakon dari LP5. Perlu diketahui bahwa kebaktian rumah tangga ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh BPH. Kemudian dalam acara kebaktian ini juga diikut sertakan atau bersama-sama ya kebaktian SPPR lingkungan 5 juga Bu. Ya. Kemudian diteruskan dengan kebaktian ucapan syukur atas selesainya pemugaran makam orang tua dan atau mertua. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan syukur. Nih Ibu nih ulang tahun. Ulang tahun yang ke-50 tahun. Ulang tahun emas ya Bu ya. Panjang umur Bu. Di saat ini juga mohon minta didoakan Pak Pendeta bagi keluarga agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, berkat dan rezeki. Kemudian diberikan doa juga bagi keluarga yang jauh, yang datang dari jauh. Ada yang datang dari Lamandau, ada yang datang dari Mengkati, ini adik-adik ibunya ini. Yang datang dari Lamandau ini dengan mertua, dengan menantunya. Kalau yang dari Mengkati ya dengan anaknya aja. Ya. Didoakan karena rencananya mereka dari Lamandau dan Mengkatip ini besok Minggu mau pulang Pak Pendeta ke tempat masing-masing agar disertai hingga aman, nyaman, sehat, selamat sampai di tempat tujuan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Salam dan terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, kita pada sore hari ini patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah keluarga ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Baiklah, sekarang saatnya kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam ibadah. Kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan mengangkat pujian kita dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerimakan khotbah dan salam. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak sidang jemaat sekalian, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut khotbah dan salam dengan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Pujian, Ku Bersyukur Bapa.
Ketinggalan di rumah. Nanti ya. Asik. Menyoting anak cerewet. Entah. Nah. Lihat lah. Nah. Nah, ini. Senyum dulu. Dikirim ke Lamandau. Mahal senyumnya. Dikirim ke Lamandau. Untuk bersama-sama bersyukur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Bapa kiranya Tuhan Engkau berkahi ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini boleh menjadi iman pengharapan kami hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan ke sini Tuhan, Engkau sertai mereka, biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami di sini memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1. Pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh pihak keluarga dari Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-38. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 hingga ayat yang 38. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai 38 di bawah perikop percakapan waktu perjamuan malam. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.
Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Baiklah, kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh keluarga dengan judul Ku Bersyukur Padamu. Kepada keluarga, kami silahkan. Yang merah ikut enggak? Jaga kamera jangan.
mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang dibawakan oleh keluarga. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan renungan atau kesaksian. Mungkin dari penetua atau diakon yang mau menyampaikan renungan atau kesaksiannya, kami persilahkan. Atau dari keluarga mungkin. Baiklah, kalau tidak ada, saatnya kita akan mendengarkan khotbah dan doa syafaat yang saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Ramatulus Pilakuano, MSI. Silakan Pak. Ibu Bapak sidang jemaat sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami berikan kepada hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena pada kesempatan sore hari ini kami dimampukan untuk berkumpul bersama-sama di keluarga ini. Pada saat ini kami memuji dan memuliakan Engkau, terlebih kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh pihak keluarga. Namun minggu lalu ketika jadwal ini keluar, saya sudah melihat nas ini ketika saya ditugaskan untuk di keluarga ini, dan saya baca, kok rasanya kembali ya. Ini harap maklum ya Bapak Ibu, kok rasanya kembali sebelum Paskah ini ya, padahal Paskah sudah ya. Kalau kita lihat pasal-pasal berikutnya ya, di Taman Getsemani Petrus menyangkal Yesus ya toh. Tapi oke, ya sebagai warga jemaat GKI kita harus maklum, majelis sinode banyak kerjaannya, urus sekian banyak orang, jadi mungkin ini terluput dari perhatian mereka, ya. Apalagi mungkin ada banyak warga jemaat yang perlu perhatian, ya. Namun saya berkeyakinan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, bukan firman Tuhan kalau seandainya firman ini tidak cocok, ya. Justru gereja kita menetapkan Almanak Nas itu bukan untuk, ya, bukan untuk tidak dapat digunakan dalam kehidupan kita berjemaat. Karena itu mari kita perhatikan, walaupun konteksnya ini agak berbeda, tapi kita perhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Pertama-tama saya ingin bawa kita sedikit bernostalgia dulu. Kebetulan hari ini kan SPPR nih ceritanya. Ibu-ibu mana ya? Ibu-ibu ada ya? Oh, saya tengok ke belakang yang ada yang di depan ya ibu-ibu ya. Ini SPPR ini ya. Saya teringat kalau zaman dulu, entah zaman sekarang ya, setidaknya dalam satu hari itu biasanya 2 kali keluarga itu berkumpul. Pertama ketika sarapan, kedua ketika makan malam. Ketika sarapan ini biasanya akan pergi sekolah bagi anak-anak ya. Bagi bapak atau ibu akan pergi bekerja. Ketika makan malam itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak hadir pada saat makan malam itu.
Dan saya cari-cari referensi, saya cari-cari sumber, sebenarnya tradisi macam begitu apakah ada dalam kebudayaan kita. Kalau di Kalimantan apakah itu ada dalam budaya Dayak? Kalau di Sumatera, di tempatnya Pak Pendeta Yusuf Sembiring ini, di Tanah Karo, apakah dalam budaya Karo atau budaya Toba dan lain sebagainya, atau budaya orang Timur, atau budaya Indonesia? Ternyata tidak. Tidak ada. Dalam budaya-budaya kita tidak ada sebenarnya tradisi untuk sarapan, terutama makan malam itu harus sama-sama. Tapi kenapa dalam tradisi kita di Kalimantan khususnya dan di Indonesia pada umumnya juga makan malam itu diupayakan untuk sama-sama? Ternyata kalau saya perhatikan tradisi itu sebenarnya mengacu kepada tradisi Timur Tengah yang kemudian dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Jadi ada kemungkinan tradisi kita makan malam bersama itu ketika sending sudah masuk ke bumi Kalimantan 185 tahun yang lalu. Mereka kemudian memperkenalkan bahwa makan malam itu sebaiknya sama-sama. Makan malam itu dihadiri oleh seluruh anggota keluarga. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan kemudian makan malam itu kemudian menghilang dari kehidupan kita? Sejak kapan? Tapi sebelum menjawab itu, mari kita tanyakan dulu, apakah sekarang ini tradisi itu masih ada dalam kehidupan kita? Masih? Anak-anak masih diwajibkan untuk ikut makan malam atau mereka keluyuran? Makan di tempat dan cari makan masing-masing? Ibu-ibu, masihkah kita hitung anak kita untuk di meja makan itu masih ada? Hah? Tidak ada? Yang ada paling bapaknya. Bapaknya pun sudah aduh besok limbah sembayang. Ya. Tapi ternyata memang lambat laun tradisi itu hilang. Persoalannya sekarang adalah ketika tradisi itu hilang, apa yang hilang dalam kehidupan kita? Kita tidak menyadarinya mungkin. Ketika tradisi itu hilang, ternyata hilang juga interaksi antara ayah, ibu, anak, antara suami, istri, mungkin ada mertua, mungkin ada orang tua. Hilang interaksi itu. Saya ingat sekali kakek saya bilang dulu, kalau sedang makan itu tidak boleh bertengkar. Nanti nasinya merajuk. Ini nasi kok merajuk? Betul katanya. Karena nasi itu katanya satu butir beras itu mencarinya 1 tahun. Itu kakek saya bilang. Makanya kalau kakek saya itu makan, dalam piring itu lingis. Tidak ada satu butir pun tersisa. Karena filosofinya itu harus diupayakan satu butir itu pun 1 tahun. Bayangkan, ajaran macam begitu lambat laun pun hilang. Ajaran atau kearifan yang macam begitu lambat laun juga hilang. Sehingga sekarang ini kita cenderung untuk tidak menghargai makanan. Mohon maaf, tidak di sini, tapi di tempat lain. Ya, kalau sembahyang, ini sudah lihat-lihat makanan di sini. Ada makanan kan? Ya, entah balutnya apa terserah nanti ya. Ada makanan. Mohon maaf, ini tempat lain. Saya belum melihat di sini. Mudah-mudahan dalam nama Yesus tidak. Tapi kalau di tempat lain, ada anak-anak. Ini saya perhatikan anak-anak nih, ya. Mungkin ada juga orang tua. Makan, ketika giliran makan itu nyerobot pula antriannya, ya. Jadi orang maklum kena. Tapi ambilnya banyak, nasinya banyak, juhunya banyak, enyaknya banyak.
Taweknya banyak. Sampai akhirnya itu piring jobong. Tidak kelihatan kucing duduk. Ya. Oke, saya satu kali saya perhatikan oke. Tapi ketika saya perhatikan, apakah itu habis? No. Tidak. Istilah orang ngaju bedah mata. Tapi persoalan ini sebenarnya persoalan ketika kita tidak lagi mendapatkan pengajaran yang sangat baik melalui salah satunya melalui makan bersama di rumah. Karena ada banyak interaksi, ada banyak pengajaran, ada banyak filosofi dalam kehidupan kita ini yang bisa ditransfer ketika kita duduk satu meja makan malam bersama keluarga. Saat ini mungkin kita masih bersama makan, tapi makan ke rumah makan lah misalnya. Maklum banyak tuh kan lu berduit, ya makanlah, ya berduit tidak berduit lumayan lah makan di rumah makan lah ya. Ya duduk bersama, tapi masing-masing kan sibuk dengan HP-nya. Satu kiki-kiki ketawa, satu kakak-kakak, satunya dunianya beda-beda. Apakah transfer kebersamaan itu ada? Tidak. Kita sama-sama tetapi tidak bersama. Ini persoalan sekarang ini. Kita sama-sama berada di tempat tertentu tapi tidak bersama. Karena kalau bersama itu berarti kita sehati, sepikir, ada komunikasi, ada interaksi. Nah itu yang terjadi dalam bacaan kita hari ini. Makan malam itu memang tradisi Yahudi, apalagi menjelang Paskah. Tapi menarik, makan malam Paskah yang dilaksanakan oleh murid-murid Yesus ini, pertama-tama yang mau disampaikan mereka bertengkar. Dalam beberapa referensi saya lihat memang bukan bertengkar, tapi mereka terjadi percakapan yang agak meninggi, maksudnya ya, terjadi percakapan yang agak tegang ya, ada sedikit ketegangan dalam percakapan itu. Tapi ini sebenarnya wajar ya. Tapi pada saat yang sama Yesus mengajarkan sesuatu yang maha penting dalam peristiwa makan itu. Karena itu dulu waktu saya masih di kampus, ada banyak mahasiswa itu tulis sebagai skripsi atau apa, negosiasi makan, makna makan malam, makna makan bersama. Karena biasanya orang melakukan negosiasi itu kalau di Indonesia itu makan, ya. Kalau cowok mau nembak perempuan juga kadang-kadang diajak makan. Ya, ayo makan malam, oke, tetapi ya ada maksudnya. Mau nembak proyek, makan, ya, makan bersama. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan oleh saya bahwa pada peristiwa makan malam bersama antara Yesus dengan murid-muridnya juga terjadi transfer keilmuan yang begitu besar, transfer nilai yang begitu besar, transfer makna hidup yang begitu besar. Jadi intinya Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lalu Yesus katakan bahwa tidak ada urusan bahwa siapa yang paling besar di antara kalian, tetapi hendaklah kalian itu menjadi, kalau mau jadi pemimpin, itu ayat yang ke-26, haruslah dia menjadi sebagai pelayan. Ada banyak orang-orang kemudian menafsirkan begini, kalau begitu kita tidak boleh dong jadi pemimpin. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalau begitu orang Kristen tidak boleh dong jadi presiden, tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi camat, tidak boleh, pokoknya tidak boleh jadi pemimpin, karena kita adalah pelayan, kita ini adalah jipen, kita ini adalah buruh. Oh no, bukan itu. Yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukan statusnya, bukan jabatannya. Mari saya tekankan ya, bukan jabatannya, bukan statusnya yang tidak boleh, tetapi yang dimaksudkan adalah sikapnya. Jadi harusnya kita itu menjadi pelayan, itu bukan pelayan lalu kemudian pegawai rendahan saja,
Tetapi sikap hidup kita ini yang harus seperti layaknya pelayan. Apapun keberadaan kita, kita itu adalah pelayan dalam sikap hidup kita. Itu yang menjadi penting. Saya misalnya sebagai bos, oke, bos yang melayani, bagus. Saya sebagai kepala biro yang melayani. Saya sebagai direktur yang melayani. Saya ingat sekali waktu itu ketika saya akan balik ke Kalimantan. Ketika akan kembali ke Kalimantan untuk menjadi pelayan di sini, mantan Rektor Satya Wacana undang kami makan malam. Ayo, katanya kita makan malam. Nah, satu hal yang saya ingat sekali pesan beliau. Beliau ini pendeta, ya. Beliau pendeta. Dia bilang begini, Rama, dia panggil langsung nama, karena saya sangat dekat dengan beliau. Rama, kalau you nanti suatu saat dipercaya untuk memimpin lembaga, pertama-tama yang harus kau perhatikan itu adalah rakyat kecil, orang kecil. Karena ketika kita memperhatikan orang kecil, disitulah tantangannya kita sebagai pelayan. Kalau yang kita perhatikan itu pejabat, katanya itu bukan pelayan. Nanti itu akan menyusul. Dan yakinlah, katanya, itulah tantangan paling besar untuk menjadi pelayan. Jadi sikap yang menjadi pelayan itu yang ditentukan oleh Yesus. Persoalannya sekarang adalah sikap itu apa, mengapa? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa inti dari melayani? Kalau kita dituntut untuk menjadi pelayan, lalu melayani itu apa? Pertama-tama yang disebut dengan melayani itu adalah, dalam makna teologisnya, memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu intinya. Apapun keberadaan kita, apapun status kita, kita kalau disebut mau jadi pelayan, memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maukah kita menjadi berkat bagi orang lain? Itu yang dimaksudkan ketika tidak ada seorang pemimpin, tetapi you harus menjadi pelayan. Artinya ketika pun kau menjadi pemimpin, kau juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, bahwa melayani itu juga adalah merupakan sikap yang merupakan ekspresi iman kita, kasih kita, pengabdian kita kepada Allah. Karena itu Yesus mengajarkan harus jadi pelayan dulu. Nah, ini mana biasanya antara suami dengan istri dulu. Tidak usah jauh-jauh kita mau melayani jemaat di luar sana. Antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri. Ini kebetulan mungkin banyak ibu-ibu SBPR ini, ya. Dalam hubungan suami dan istri, apakah ada saling melayani atau lebih didominasi untuk minta dilayani? Ini biasanya yang menjadi persoalan. Contohnya saja nih, mohon maaf nih bapak-bapak, kalau boleh angkat tangan, yang sehari-harinya membantu istrinya nyuci pakaian siapa? Ada loh, saya. Ada lagi? Mungkin laundry semuanya? Hah? Laundry kah? Sekarang kan boleh laundry kan? Tapi saya tidak percaya laundry itu, ya. Karena seringkali saya kalau laundry itu gatal-gatal. Tidak tahu mereka campur dengan apa, minyak apakah.
Ya, ada? Coba kita berdua, Pak. Saya lihat di belakang lagi. Betul ibu-ibu? Nanti saya tambah. Betul? Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita bapak-bapak ini mohon maaf menganggap bahwa kita gengsi kalau kita mengerjakan pekerjaan istri. Saya sejak menikah dengan istri, salah satu tugas saya itu adalah mencuci pakaian sampai nyetrika. Ya, jaga kalau hujan diangkat sampai nyetrika. Karena itu kalau lihat pakaian saya tidak pakai setrika, bukan salah istri, salah saya. Karena saya tidak sempat nyetrika, ya, salah saya. Kenapa? Kita melayani, kalau kita melayani begitu, kan kita menjadikan diri kita itu mengatasi keakuan kita. Itu menjadi persoalan. Mengatasi egoisme kita. Menjadi pelayan itu tantangannya. Kadang-kadang suami-suami itu kan gengsi, ya, mengerjakan begitu. Siapa yang jago bikin sambal nih suami-suami? Saya juga. Bapak sebenarnya suami apa sih sebenarnya? Bapak semuanya, ya. Iya. Anak-anak saya itu lebih suka nasi goreng buatan saya ketimbang buatan istri saya loh. Ya. Katanya lebih enak, saya bilang itu ada rahasia. Ya. Nah, artinya yang dikatakan untuk kita saat ini, ketika kita diminta untuk menjadi pelayan bagi sesama kita, mulailah kita menjadi pelayan di lingkup yang kecil. Ya, keluarga kita, anak kita, suami, istri, jadikah pelayan, masing-masing melayani masing-masing. Jangan minta untuk dilayani. Pagi-pagi kalau istri sibuk, jangan harap istri kemudian harus buat sarapan. Kita suami yang buat sarapan. Kalau tidak ada, minimal belilah nasi kuning di pinggir jalan yang 8.000, lumayan. Gitu? Kalau tidak bisa. Nah, demikian juga ketika ibu rumah tangga di sini, saya pikir dalam 50 tahun ini dalam melayani keluarga dengan penuh tantangan, tentu tidak mudah. Ya. Keadaan istri, keadaan suami, anak, orang tua, mertua dan lain sebagainya tentu sesuatu yang harus dijalani, ya, tidak mudah, terutama kalau menempatkan diri sebagai yang melayani. Tapi bersyukur 50 tahun Tuhan pelihara hidup dan kehidupan ibu keluarga rumah tangga di sini. Amin. Dan selanjutnya dikuatkan untuk terus untuk melayani keluarga ini, melayani masyarakat, bahkan melayani jemaat dan melayani Tuhan. Amin. Baiklah, kita terus untuk menjadi pelayan agar kita mendapatkan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami coba mengerti. Pikiran dan kemampuan kami terbatas ya Tuhan, tapi kami yakin percaya bahwa Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu ini dapat menjadi bagian yang penting dalam hidup dan kehidupan kami, menjadi suluh dan pelita bagi kami melangkah dalam kehidupan dan kegelapan dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi pelayan bagi sesama, untuk menjadi pelayan bagi keluarga kami masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus, terutama kami bersyukur, berterima kasih apabila keluarga rumah tangga ini dapat menyelesaikan pemugaran makam orang tua dan mertua terkasih mereka. Biarlah itu ya Tuhan merupakan tanda bakti mereka kepada orang tua dan mertua. Biar itu pula menjadi tanda bahwa mereka sangat menyayangi orang-orang yang mereka kasihi itu. Terima kasih atas kemampuan yang telah Kau berikan kepada keluarga ini sehingga pemugaran makam itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana mereka, dan kiranya itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pun saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi ibu keluarga rumah tangga ini.
yang saat ini telah Engkau berikan usia yang indah, yaitu 50 tahun. Kami yakin percaya Tuhan dalam hidup dan kehidupannya selama 50 tahun ini ada sedih, ada senang, ada duka, dan juga ada gembira. Ada bahagia dan juga ada berbagai hal yang harus dihadapi. Namun dalam 50 tahun perjalanan kehidupan ibu rumah tangga ini, Engkau tetap pelihara dia, Engkau tetap berada dengan dia, dengan segala macam pergumulannya ya Tuhan. Dan oleh karena sebab itu, dengan keyakinan iman kami bersama, kami bersatu hati, kiranya Engkau tetap memberkati ibu keluarga rumah tangga ini dalam usia-usianya yang ke depan, dalam hari-hari yang dia jalani ke depan. Berikan berkat-Mu, perlindungan-Mu, tutup bungkus dia dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kemampuan, berikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan dalam ibu rumah tangga ini untuk menjalani hidup dan kehidupannya sehari-hari. Bila semuanya ya Tuhan, kami serahkannya dalam kuat kuasa tangan pengasihan-Mu. Yang terbaik kami inginkan bagi ibu rumah tangga di sini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga, sanak famili dari keluarga rumah tangga ini yang telah jauh-jauh datang, baik dari Lamandau maupun dari Mengkatip. Terima kasih ya Tuhan, keluarga rumah tangga ini sangat bersukacita dan bersyukur karena sanak famili mereka dapat bersama-sama dengan mereka saat ini merasakan sukacita, merasakan syukur yang mereka rasakan saat ini. Dan apabila pada besok hari ya Tuhan, keluarga-keluarga ini akan kembali dalam kehidupan mereka masing-masing di tempat mereka masing-masing. Dengan demikian mereka akan melakukan perjalanan dari kota Palangkaraya ini, baik menuju Lamandau maupun menuju Mangkatip. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati kendaraan yang mereka pakai, Engkau berkati jalan yang mereka lalui, Engkau berkati orang-orang yang bersama dengan mereka, Engkau berkati seluruh kemungkinan perjalanan itu, agar mereka dapat tiba di Lamandau dan di Mangkatip dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan perlindungan-Mu. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberikan berkat-Mu dan perlindungan-Mu bagi keluarga ini yang akan balik besok. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh keluarga rumah tangga ini, sanak famili mereka, dimanapun mereka berada, baik yang ada dekat dengan mereka maupun yang jauh dari mereka. Kiranya Engkau menyertai memberkati seluruh keluarga itu dalam segala susah senang mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala sukacita mereka. Engkau tetap bersama dengan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk kami masing-masing yang hadir di sini dengan segala pergumulan kami, dengan segala macam sukacita kami. Kiranya Engkau ada dan hadir di dalamnya, memberikan kami kemampuan, memberikan kami hikmat dan pengetahuan, agar kami dimampukan menjalani hidup dan kehidupan ini hanya mengandalkan Engkau saja. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, seluruh rencana kami ke depan, hanya dalam kuat kuasa tangan pengasihan-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi dalam hidup ini ya Tuhan, tapi kehendak-Mu jadilah. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya yang disampaikan untuk kita pada sore hari ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan semakin menambah iman pengharapan kita, dan kita selalu menyerahkan kehidupan kita hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Baiklah, kita respon khotbah dan doa syafaat tadi dengan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan atau disampaikan oleh lingkungan pelayanan 5 dengan judul Jangan Pernah Berhenti Berdoa. Kepada jemaat lingkungan pelayanan 5, silakan.
kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan kita untuk bersama-sama mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita. Hidup dan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan, bersamaan dengan persembahan yang sebentar lagi jemaat mau akan persembahkan saat ini. Biarlah kiranya Engkau berkati ya Tuhan, biarlah kiranya persembahan-Mu ini dan juga kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Pujian. Terima kasih Tuhan. Bapak sidang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Pak untuk pelayanannya sore hari ini. Iya,
Untuk yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat panjang umur, selamat ulang tahun, senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita senantiasa. Iya, baiklah kalau sudah bersalam-salaman, kita berdiri, kita bernyanyi untuk yang berulang tahun pada sore hari ini atau pada hari ini. Ulang tahun yang ke-50. Kita nyanyi selamat ulang tahun. Kuenya mana? Selamat ulang tahun. Ya, keluarga anak-anak silakan maju. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Mungkin sebelum tiup lilinnya silahkan berdoa dalam hati dulu, Ibu. Ikut dulu doanya. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, silakan. Lilinnya, tiup lilin. Iya, sekarang potong kue lagi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap kue, suap kuenya, suap kuenya sekarang. Ya, silakan. Juga, sekarang juga. Salam mamahnya dulu, selamat ulang tahun. Iya. Untuk ibu yang ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sukses dalam tugas pekerjaannya dan juga dalam pelayanan, dalam tugas sehari-hari. Iya. Terima kasih. Ya, silakan potong kuenya, suap seluruh keluarganya. Ya. Ya, silakan Ibu Bapak kembali duduk. Ya, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tiup lilinnya kita sudah. Kami kembalikan kepada pihak keluarga. Nara itu manggurak helo atau gilin? Terserah kata-kata. Bara bara speaker ya lo. Ya, silakan. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di tempat kami ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kebaktian syukur SPPer dan keluarga. Oke. Pada saat ini ada sedikit berkat yang kami sediakan. Yaitu berupa makanan dan minuman. Sebelum kita mencicipinya bersama-sama, kami minta kesediaan dari Bapak
Pendeta Yusuf Sembiring untuk membawa kita dalam doa makan. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, penyertaan-Mu di tengah-tengah penyembahan kami, firman-Mu menjadi makanan rohani kami. Dan terima kasih juga atas kebaikan kemurahan Tuhan tengah-tengah keluarga ini. Ibu keluarga diingatkan dalam perjalanan 50 tahun ulang tahun emas. Biarlah kuasa-Mu melingkupi senantiasa bagi Bapak dan Ibu dan seluruh anggota dalam rumah ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan sempurnakan. Dan melalui berkat yang Kau nyatakan Bapa, kami dijamu dalam hidangan. Sebelum kami nikmati, Tuhan kiranya sucikan agar makanan minuman menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga dengan tubuh yang kuat kami dapat tetap menjadi alat di tangan Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Bapa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Ayo silahkan Bapak Ibu. Nomor 145. 145. Ada? Oh ada. 145. Ada atau enggak ada? Yang di dalam? 145. Hah? Oh belum lihat. Oke deh, ditunggu berarti. Siapa tahu ada dititip tadi. 145. Adalah Pak. Jangan yang kayak-kayaknya Pak. Yang pasti aja Pak. 145. Bapak Ibu di dalam ada? 145. Ah? Ada? Nomor 92. 92 nomor rumah ini. Ayo siapa tahu tuan rumah yang dapat ada? Ada. Oh ya, terima kasih Mina. Nomor 119. 119. Nomor 119. Ada? Oh ada. Silahkan Ibu diambil. Makan seluruh penanti. 119. Oh ya sudah. 101. Ah, dapat lagi. Aduh, Anda banyak untungnya hari ini, rezeki hari ini. 142. 142. 142 ada, Bu bintang lagi. 142 ada. 142 tidak ada. 108. 108 ada. 108. Sini aku yang membantu dia. 90. Iya, nomor emas sebelah lagi nih. 90. Iya. Tapi nomor saya nggak ada nih. Ada 90? Ada. 90 nggak ada? Oke, lanjut. 17. 17 ada? 17 yang di dalam ada? Hah? Nggak ada? 12. 12
ada atau tidak ada? 19. Oh ada, 82 ada. Oh ya silakan Bu. Oh 82 ada. 19 ada, oh ada di sini 19. Kameramen, action. Iya. Nomor 42. 42 aja tadi. 42. Ya. Ada 51. 51 ada? Hah? Ayo. Ada. Ada lagi 1 2. Ya, sip. 59. Enggak, nanti dikurusin. 59 ada? Ada? 20. Ini ada. Nah, ini yang masuk. Ada. Ah, itu enggak ya aslinya. Pura-pura enggak tahu aja. Narik sambal. Sambal. Jangan Om, sudah siapa pun Om? Itu yang enggak ya aslinya. Jangan. Ya, upaya. 30. Ada, oh ada, dari sponsor ini. Punya saya nggak ada apa. Sedikit dibuang. Kalau sudah sedikit dibuang. Kalau sedikit dibuang. Mau mengumumkan kolekte pada kebaktian sore ini. Kolekte berjumlah 455.100 rupiah. Persembahan syukur SPPR 100 rupiah, 100.000 rupiah. Persembahan syukur keluarga 300.000 rupiah, persembahan ultah ulang tahun ibu rumah tangga 200.000 rupiah. Ya. Jumlah seluruhnya 1.055.100 rupiah. Terima kasih. Sini ya. Oh, cuek ya, angkat batu-batu ya. Cuek ya. Iya kah? Masih banyak nih penontonnya. Sini, yuk. Cuek ya. Yuk, sini. Banyak Waktu kawinan lebih banyak. Waktu kawinan lebih banyak dari ini. Iya beda. Sini nah. Biar kita anukan. Yuk, sini dikit. Biar dia bisa lihat. Jangan
It's all about you.